Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Agung Nurcahyono dengan NIM 230810201235. Mahasiswa mata kuliah perpajakan kelas D, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester terkait studi kasus tentang pajak penghasilan atau PPh, mulai dari PPh orang pribadi, PPh UMKM, PPh pasal 21 karyawan, dan PPh pasal 22 impor. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilham Naufal, SAMBA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan, sehingga saya dapat menyampaikan jawaban berdasarkan apa yang telah saya dapat selama masa kuliahan. Berikut ini adalah studi kasus yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, di mana seorang YouTuber Indonesia bernama Budi memiliki 200.000 subscriber. Tahun 2023, ia memperoleh penghasilan 900 juta rupiah dari iklan YouTube atau AdSense. Budi juga memiliki usaha kecil atau UMKM, berjualan merchandise melalui marketplace dengan omset 400 juta rupiah per tahun. Ia mempekerjakan 5 karyawan, masing-masing bergaji 6 juta rupiah per bulan. Untuk produksi merchandise, Budi mengimpor bahan baku dari luar negeri senilai 100 juta rupiah. Di sini terdapat 6 perintah yang harus dijawab, di mana yang pertama yaitu mengidentifikasi pajak, kedua PPh orang pribadi atau Budi sebagai YouTuber, ketiga PPh UMKM, keempat PPh pasal 21 karyawan, kelima PPh pasal 22 impor, dan yang terakhir menganalisis secara kritis. Perintah pertama yakni mengidentifikasi pajak. Terdapat 2 soal, di mana yang pertama yaitu sebutkan jenis-jenis pajak yang relevan bagi Budi, dan yang kedua yaitu menjelaskan dasar hukum dari setiap jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang relevan bagi Budi dan juga dasar hukumnya. Nah, di mana yang pertama yaitu ada PPh orang pribadi, di mana Budi sebagai seorang YouTuber. Nah, kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa penghasilan Budi itu 900 juta rupiah dari Google AdSense atau dari dia sebagai YouTuber itu masuk kategori penghasilan pekerjaan bebas gitu. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri yaitu termuat dalam UU nomor 7 tahun 2021 HPP pasal 17 yang menjelaskan bahwa tarif PPh orang pribadi secara progresif. Lalu yang kedua ada UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dalam UU HPP pasal 4 ayat 1 di mana semua tambahan kemampuan ekonomis itu merupakan objek dari pajak. Lalu ada yang kedua yaitu PPh final atau UMKM. UMKM Budi kan ini ya merchandise dengan omset yaitu 400 juta rupiah per tahunnya. Nah, omsetnya Budi kan di bawah 4,8 miliar. Nah, itu menggunakan tarif final kalau UMKM itu bisa 0,5%. Dengan dasar hukum yaitu yang pertama ada PP nomor 23 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa PPh final itu 0,5% dari omset untuk UMKM. Lalu ada PMK nomor 164 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 di mana teknis pemungutan dan juga pelaporan atur di dalamnya. Lalu ada UU HPP pasal 112 yang mengatur ketentuan transisi PPh final dari UMKM. Yang ketiga ada PPh pasal 21 atau gaji karyawan. Nah, kan tadi dijelaskan bahwa Budi itu memiliki 5 karyawan dengan gaji yaitu sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Nah, di atas PTKP itu kan setiap orang pribadi itu akan dikenakan PTKP sebesar 54 juta per tahunnya. Dengan dasar hukum yaitu UU PPh nomor 36 tahun 2018 yang diatur lebih lanjut dalam UU HPP pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa penghasilan berupa gaji itu merupakan objek dari pajak. Lalu selanjutnya ada UU HPP pasal 17 tentang tarif progresif dari orang pribadi. Selanjutnya ada PMK nomor 101 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016 yang mengatur besarnya PTKP. Lalu yang keempat ada PPh pasal 22 import bahan baku tadi senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri yaitu dicantum dalam UU HPP pasal 22 yaitu mengenai PPh atas kegiatan impor. Selanjutnya ada PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017 yang diatur lebih lanjut dalam PMK terbaru yang mengatur tentang teknis pemungutan PPh pasal 22 impor. Selanjutnya ada PPN import yaitu yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di sini Budi itu mengimpor barang itu akan kena pajak karena bahan baku senilai 100 juta dari luar negeri. Dengan dasar hukum yaitu UU HPP pasal 7 ayat 1 yaitu yang menjelaskan tentang tarif PPN yaitu sebesar 11%. Itu peraturan terbaru mulai 1 April 2022 hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada UU PPN nomor 42 tahun 2009 yang diatur lebih lanjut dalam UU HPP di mana PPN itu akan dikenakan atas impor barang karena pajak. Selanjutnya ada biaya masuk jika barangnya itu kena kategori barang mewah. Nah, barang impor kan tertentu ya sesuai klasifikasi barangnya apa gitu kan. Di sini tidak dijelaskan Budi mengimpor bahan bakunya itu apa gitu. Jadi untuk biaya masuknya ini opsional ya. Jika dikategorikan barang mewah maka Budi kena pajak. Jika tidak dikategorikan ke barang mewah berarti Budi tidak kena biaya masuk. Dengan dasar hukum yaitu UU nomor 17 tahun 2006 yang mengatur tentang kepabeanan, dan juga yang kedua ada BTKI atau buku tarif kepabeanan di Indonesia. Perintah kedua yaitu PPh orang pribadi yaitu Budi sebagai YouTuber. Terdapat 2 soal yaitu yang pertama menghitung PPh terutang Budi dan yang kedua adalah menganalisis penghasilan Budi termasuk kategori penghasilan dalam negeri atau luar negeri. Menjawab soal pertama yaitu PPh terutang Budi. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa penghasilan Budi yaitu sebesar 900 juta rupiah dengan status diasumsikan lajang atau PTKP tunggal, di mana PTKP ini sebesar 54 juta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjawabnya yaitu langkah pertama kita harus mencari PKP-nya terlebih dahulu, di mana rumus untuk mencari PKP yaitu adalah penghasilan dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.
sehingga didapatkan 900 juta rupiah dikurangi dengan 54 juta rupiah, ketemu 846 juta rupiah. Langkah selanjutnya yaitu menghitung tarif progresif, di mana 600 juta dikali dengan 5% yaitu ketemu 3 juta. Langkah kedua yaitu ada 190 juta dikali dengan 15% yaitu ketemu 28 juta 500. Selanjutnya langkah ketiga 250 juta dikali dengan 25% yaitu ketemu 62 juta 500. Dan yang terakhir yaitu 346 juta dikali dengan 30% ketemu 103 juta 800 ribu rupiah. Nah, lalu di total secara keseluruhan sehingga didapatkan PPh terhutang budi adalah sebesar 197 juta 800 ribu rupiah. Menganalisis penghasilan budi termasuk kategori dalam negeri atau luar negeri. Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh nomor 36 garis miring 2008 yang diatur lebih lanjut dalam UU nomor 7 tahun 2021 atau HPP, di mana objek pajak merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan seseorang. Nah, berdasarkan studi kasusnya tadi bahwa meskipun pendapatan budi itu diperoleh dari AdSense yang dibayarnya oleh Google, penghasilan budi itu termasuk penghasilan yang dalam negeri karena budi atau subjeknya itu berdomisili di Indonesia. Nah, sedangkan berdasarkan pasal 2 UU PPh menjelaskan bahwa wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas seluruh penghasilan, baik itu yang diperoleh dari luar negeri atau dalam negeri. Nah, sehingga penghasilan budi yang diperoleh dari Google itu termasuk objek pajak dalam negeri karena diterima budi sebagai subjek di dalam negeri. Nah, bukan dikategorikan penghasilan luar negeri meskipun sumber pembayarannya itu berasal dari Google yang berada di luar negeri. Perintah ketiga yaitu terkait PPh UMKM, di mana terdapat dua soal. Yang pertama, skema pajak UMKM atau tarif final 0,5%, dan soal kedua yaitu adalah menghitung PPh final UMKM dari omset 400 juta rupiah. Skema pajak UMKM atau tarif final 0,5% itu telah didasari oleh dasar hukum yang tertuang dalam PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Selanjutnya juga telah diatur dalam PMK nomor 164 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 terkait teknis pelaksanaan PPh final UMKM. Selanjutnya diatur juga dalam UU nomor 7 tahun 2021 HPP pasal 12 yang mengatur bahwa masa berlaku skema PPh final atau UMKM itu transisi maksimalnya adalah 3 tahun untuk orang pribadi atau 4 tahun untuk badan tertentu. Dengan ketentuan yang pertama itu ada berlaku untuk wajib pajak dengan omset kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar rupiah per tahunnya. Lalu yang kedua, tarif PPh final itu sebesar 0,5% dari omset bulanan. Selanjutnya yang ketiga, bersifat final atau tidak memperhitungkan biaya atau laba bersih. Dan yang keempat, hanya dapat digunakan selama periode tertentu atau transisi. Setelah itu wajib menggunakan skema normal atau pembukuan dan tarif progresif atau korporasi. Selanjutnya yaitu menghitung PPh final UMKM yang dimiliki oleh budi. Nah, kita sudah ketahui bahwa budi memiliki UMKM yaitu memproduksi merchandise. Nah, diketahui bahwa UMKM budi ini itu memperoleh omset sebesar 400 juta rupiah per tahunnya dengan tarif PPh final yaitu 0,5% sesuai ketentuan PP 23 tahun 2018. Jadi untuk menghitungnya itu tinggal dikalikan saja tarif PPh finalnya yaitu 0,5% dikali dengan omset UMKM budi yaitu 400 juta rupiah. Jadi ketemu sebesar 2 juta rupiah untuk PPh final dari UMKM yang dimiliki oleh budi. Perintah keempat yakni terkait PPh pasal 21 karyawan, di mana terdapat dua soal juga. Yang pertama yaitu menghitung kewajiban PPh 21 yang harus dipotong dari gaji karyawan. Dan yang kedua yaitu kewajiban budi sebagai pemberi karyawan terkait PPh 21. Nah, kan kita sudah ketahui nih bahwa jumlah karyawannya itu ada 5 orang. Nah, dengan gaji per karyawannya itu 6 juta rupiah per bulannya. Sehingga gaji karyawan itu setahunnya itu terdapat 72 juta rupiah. Dengan status karyawan diasumsikan sebagai lajang atau tanpa tanggungan. Kemudian besarnya PTKP yaitu sebesar 54 juta rupiah sesuai dengan ketentuan PMK nomor 101 garis miring PMK 001 garis miring 2016 dengan biaya jabatan yaitu 5% dari gaji setahunnya. Nah, pertama kita tuh menghitung penghasilan itu setahun per karyawannya. Nah, di mana gaji bruto setahunnya itu yaitu sebesar 72 juta rupiah dengan biaya jabatan yaitu 5%, tinggal dikalikan saja jadi ketemu 3.600.000 rupiah. Sehingga penghasilan netonya itu 72 juta rupiah itu dikurangi dengan 3.600.000 rupiah sehingga dapat hasil 68.400.000 rupiah. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung penghasilan kena pajaknya, di mana rumus menghitung PKP yaitu penghasilan itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu 68.400.000 rupiah dikurangi dengan 54 juta rupiah, ketemu hasilnya itu 14.400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu total untuk 5 karyawan, di mana PPh 21 setahun per orangnya itu 700.000 rupiah. Dengan total kan 5 karyawan, jadi tinggal dikalikan saja sehingga ketemu hasilnya 3.500.000 per tahun. Itu yang harus dipotong oleh budi setiap bulannya sebagai pemberi kerja.
Selanjutnya yaitu kewajiban Budi sebagai pemberi kerja sesuai dengan pasal PPh 21 berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dalam UU nomor 7 tahun 2021 HPP. Di mana kewajibannya itu yang harus dipenuhi Budi adalah yang pertama memotong PPh 21. Nah, ini itu dipotong dari gaji, tunjangan atau imbalan lain yang diberikan kepada karyawan setiap bulannya. Lalu besarannya potongan itu berdasarkan tarif progresif pasal 17 UU HPP setelah memperhitungkan PTKP dan juga biaya jabatan. Yang kedua yaitu menyetorkan PPh pasal 21 di mana pajak itu harus disetorkan ke kas negara paling lambat itu 10 bulan berikutnya. Itu sesuai dengan peraturan PMK nomor 242 garis miring PMK 03 garis miring 2014 tentang tata cara pembayaran pajak. Lalu langkah ketiga yaitu melaporkan PPh 21, di mana wajib melaporkan melalui SPT masa PPh 21 paling lambat itu adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, jika tidak lapor atau telat itu akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 7 KUHP. Selanjutnya memberikan bukti potong. Nah, itu wajib diberikan bukti potong kepada karyawan itu paling lambat akhir Februari di tahun berikutnya. Nah, bukti ini itu akan digunakan karyawan untuk mengisi SPT tahunan orang pribadi. Selanjutnya yang kelima adalah administrasi dan juga pencatatan, di mana harus disimpan dokumen-dokumen pemotongan, penyetoran dan juga pelaporan pajak selama minimal 5 tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan pasal 22 UU KUHP. Perintah selanjutnya yaitu terkait PPh pasal 22 atau import. Nah, untuk soal yang pertama yaitu hitung estimasi PPh 22 import dari nilai bahan baku sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, tujuan pemerintah mengenakan PPh import. Telah diketahui bahwa nilai importnya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, Budi ini tidak dijelaskan memiliki atau tidak memiliki NPWP. Nah, lalu untuk tarif PPh 22 importnya sendiri itu yang pertama 2,5% dikali dengan nilai import jika memiliki NPWP dan 5% dikali dengan nilai import jika tidak ada NPWP. Sesuai dasar hukum yaitu UU HPP pasal 22 yang diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 34 garis miring PMK 01010 garis miring 2017. Dan untuk perhitungan sendiri tinggal dikalikan saja jika memiliki NPWP yaitu PPh 22 nya adalah 2,5% dikali dengan 100 juta sehingga ketemu 2.500.000 rupiah. Jika tidak memiliki NPWP maka PPh 22 nya yaitu adalah 5% dikali dengan 100 juta rupiah sehingga ketemu hasilnya itu 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tujuan pemerintah mengenakan PPh impor yang pertama yaitu menjamin kepatuhan pajak, di mana PPh impor pasal 22 ini itu dipungut di muka saat barang masuk, sehingga wajib pajak sudah mulai bayar pajak itu sebelum lapor SPT, dan ini akan mengurangi penghindaran pajak oleh importir. Selanjutnya yang kedua itu sebagai kredit pajak atau withholding tax, di mana PPh impor ini bukan cuma pajak tambahan, melainkan juga angsuran PPh yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Selanjutnya itu ada tujuannya, nah di mana tujuannya itu untuk menjamin penerimaan negara itu lebih cepat dan juga mengurangi tunggakan bagi importir. Yang ketiga yaitu mengendalikan arus kas. Maksudnya adalah mengendalikan arus impor. Di mana adanya pemungutan pajak saat impor, pemerintah dapat mengendalikan volume barang impor agar tidak terlalu besar dan juga tetap melindungi produk dalam negeri. Selanjutnya yang keempat yaitu menambah penerimaan negara, di mana impor barang itu cenderung besar nilainya. PPh impor sendiri itu menjadi salah satu sumber penerimaan bagi negara yang signifikan di sektor perpajakan. Selanjutnya yang kelima yaitu memperluas basis perpajakan. Dengan pengenaan pajak di pintu masuk atau custom, semua importir itu baik UMKM maupun perusahaan besar otomatis masuk ke dalam sistem perpajakan. Perintah terakhir yaitu analisis secara lebih kritis. Gimana untuk soal yang pertama yaitu bagaimana efektivitas kebijakan pajak di Indonesia dalam mengatur ekonomi digital. Dan yang kedua, apakah pajak yang dikenakan pada Budi sudah adil dan juga proporsional? Efektivitas kebijakan pajak di Indonesia dalam mengatur ekonomi digital. Nah, menurut pemerintah Indonesia itu melalui UU nomor 7 tahun 2021 tentang HPP dalam memperkuat regulasi perpajakan di sektor ekonomi digital. Nah, di mana salah satunya itu pengenaan atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri. Itu termuat dalam pasal 6 dan juga pasal 7 UU HPP, di mana mewajibkan perusahaan digital global itu seperti Google, Netflix dan lain sebagainya untuk membuat pajak PPN sebesar 11% dari konsumen di Indonesia. Di mana kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan penerimaan negara dari sektor digital yang sebelumnya itu susah. Nah, meskipun begitu, aktivitas kebijakan ini tuh masih menghadapi tantangan seperti literasi perpajakan digital yang rendah, kesulitan mendeteksi transaksi lintas negara dan lain sebagainya. Jika persoalan yang kedua, di mana menganalisis keadilan dan proporsionalitas pajak dari Budi, di mana menurut saya yang pertama itu adil, menurut teori ability to pay, di mana pajak itu akan dikenakan berdasarkan kemampuan membayar. Nah, kalau sudah dijelaskan tadi ya bahwa Budi itu permasalahan hidup dengan penghasilan tinggi sebesar 900 juta rupiah setahunnya, maka akan dikenakan tarif progresif PPh orang pribadi menurut UU pasal HPP pasal 17, di mana semakin besar penghasilan itu kan semakin besar juga pajaknya. Selanjutnya menurut proporsionalitasnya sendiri, nah itu pajaknya itu harus sebanding dengan manfaat dan juga kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi tersebut, di mana Budi itu kan menanggung PPh pribadi progresif atas iklan YouTube-nya atau AdSense, lalu PPh final UMKM 0,5% dari omset merchandise-nya per bulan, dan juga PPh 21 karyawan. Selain itu juga ada PPh pasal 22 dan juga PPN import karena Budi melakukan transaksi di luar negeri. Sekian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.